Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, pemilu 2024 memang telah selesai. Tapi, apakah cerita tentang pemilu itu juga berakhir? Tentu tidak. Justru dari perhelatan besar ini, Bawaslu Kabupaten Semarang mendapat banyak pelajaran yang nantinya dapat dijadikan bekal dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Salah satu kata kunci yang sering kita dengar, keadilan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan ruang bagi peserta pemilu yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu. Tema diskusi kita kali ini, bagaimana tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Semarang ke depannya. Mari kita simak bersama. Sahabat Bawaslu, kali ini saya sudah bersama siapa? Kayaknya nggak perlu saya perkenalkan nih, Ibu Umi Nuamah. Nggak mau diperkenalkan, disebut ya Mas. Beliau adalah Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang. Bu Umi, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Walaupun suasana hari ini cuacanya kadang panas, kadang hujan, tapi alhamdulillah diparingi sehat. Alhamdulillah. Dan ini di ruang terbuka kayak gini tambah nyaman ini. Ya, ini spesial Bu, kita berada di salah satu ikon Kabupaten Semarang. Rawapening. Naga raksasa baru Klinting ya. Ini sambil mancing harusnya Mas ini. Iya, di sini spot pancing Bu. Iya. Ya Bu Umi, semoga diskusi kita di ruang terbuka ini jadi lebih seger dan makin bermakna tentunya. Betul, betul. Oke. Ya baik Bu Umi, sebelum kita masuk secara khusus ke penyelesaian sengketa pemilu itu kan kompleks Bu ya. Jadi ada masa persiapan, tahapan, sampai nanti penetapan bahkan sengketa. Kira-kira peran Bawaslu itu apa aja sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke khalayak. Iya betul. Ya, berbicara pemilu itu memang kompleks ya Mas ya. Sangat kompleks. Bahkan kalau kita lihat pilkada kemarin aja belum selesai. Ada yang kabupaten kota yang belum selesai. Yang lainnya sudah bekerja, tapi ada yang sampai hari ini masih apa namanya PHP yang kedua. Begitu juga pada pelaksanaan pemilu juga kompleks ya, persoalannya tidak hanya pada saat proses, sampai setelah selesai penetapan itu juga masih ada masalah. Lah apa kemudian yang menjadi peran Bawaslu begitu ya? Mungkin masyarakat apa namanya melihat Bawaslu itu perannya hanya sebagai pengawas pemilu. Iya, karena kan badan pengawas pemilu. Jadi ngawasi. Betul tahunya gitu, Bu. Betul tahunya masyarakat itu Bawaslu adalah badan yang mengawasi pemilu begitu. Ya. Padahal ada peran lain selain menjadi pengawas pemilu adalah penegak keadilan pemilu. Penegak keadilan pemilu ini tidak hanya pada tataran bagaimana penanganan pelanggaran pemilu, tetapi penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Bawaslu itu tidak hanya mengawasi. Betul, tidak hanya mengawasi. Peran utamanya salah satunya adalah penegakan keadilan pemilu. Gitu ya. Nah, tadi Bu berbicara mengenai keadilan pemilu. Pastinya kan tidak jauh-jauh yang namanya sengketa proses. Nah, bedanya apa Bu sengketa proses sama sengketa hasil yang ada di MK? Iya betul. Ini mungkin masyarakat kadang-kala tidak bingung ya. Kok Bawaslu ngurusi perselisihan atau sengketa ya, sengketa pemilu kok juga di Mahkamah Konstitusi juga. Padahal di MK juga ada penyelesaian perselisihan sengketa pemilu. Itu gimana sih? Mungkin masyarakat secara luas masih bingung begitu. Bagaimana peran Bawaslu dan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu bahwa kewenangan Bawaslu
itu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu itu adalah pada saat tahapan pemilu, proses tahapan pemilu. Jadi mulai pada tahapan awal persiapan, kemudian verifikasi partai politik sampai dengan sebelum penetapan hasil. Karena kalau nanti sudah ada penetapan hasil dan sudah ada SK KPU terkait siapa yang nanti menang, begitu siapa yang nanti terpilih, itu sudah masuk ke perselisihan hasil atau PHPU, itu yang sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada batasan wilayah, Mas. Kalau Bawaslu dari seluruh proses pemilunya, dari mulai persiapan sampai sebelum penetapan, kemudian kalau sudah penetapan, siapa yang terpilih, batasnya sudah penetapan, itu berarti sudah menjadi wilayahnya Mahkamah Konstitusi. Oh begitu. Ya Bu, tadi sengketa itu kan sudah dibedakan sama Bu Umi gitu ya. Nah, apakah cuma sengketa proses Bu? Maksud saya di dalam sengketa sendiri itu apa saja sebenarnya Bu? Yang mungkin biar masyarakat tahu nih. Tambah tahu. Saya rasa tidak hanya masyarakat secara luas yang tahu ya. Justru saya rasa yang paling penting juga adalah peserta pemilu ini juga harus tahu begitu bahwa sebetulnya Bawaslu punya wewenang di dalam menyelesaikan sengketa proses itu, tidak hanya sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tapi ada yang namanya juga sengketa antar peserta pemilu. Nah, ini yang kadang antar peserta pemilu. Jadi ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ada sengketa antar peserta pemilu. Mungkin barangkali kalau sengketa antar peserta pemilu banyak yang diselesaikan secara adat gitu. Dah selesai gitu aja, damai. Padahal ada prosedur sehingga nanti harapannya pasca penyelesaian sengketa itu tidak ada persoalan lagi. Jadi kewenangannya di dua itu, Mas. Sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta. Jadi nggak ada sengketa peserta dengan masyarakat, nggak ada. Kalau kita berbicara di Undang-Undang Pemilu. Gitu ya. Jadi ada sengketa antar peserta dengan penyelenggara, sengketa antar peserta dengan peserta. Atau biasa disebut adalah sengketa antar peserta pemilu. Bahasanya gitu Bu ya. Betul. Sengketa antar gitu. Tapi nggak ada sengketa antar penyelenggara yang terakhir Bu ya. Itu nanti di kode etik ya. Kode etik. Ya, jadi nggak ada sengketa antar peserta dengan masyarakat, itu nggak ada. Belum diatur. Nggak ada di undang-undang kita, nggak ada. Di undang-undang pemilu belum ada. Oke Bu. Potensinya kira-kira di mana sih Bu sengketa itu? Jadi biar betul ini pertanyaan bagus, Mas. Antisipasi nanti Bu. Pertanyaan yang bagus. Kira-kira potensi sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara itu di posisi mana atau di tahapan apa sih, gitu ya? Ini karena ada yang namanya sengketa itu kan dia merasa dirugikan, Mas. Merasa dirugikan. Kalau sengketa antara peserta dengan penyelenggara, dia merasa dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh KPU. Berarti kalau aku nggak rugi kok, nggak usah berarti ya. Nah, ngapain ngajukan sengketa? Terserah dari peserta pemilu. Kalau dia merasa dirugikan karena adanya keputusan yang dibuat oleh KPU, maka dia boleh mengajukan permohonan sengketa. Lah potensinya yang ada di tahapan apa aja begitu. Ada tahapan yang memang paling krusial di sini yang bisa memunculkan potensi sengketa itu adalah yang terjadi pada saat verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Oh iya. Nah, verifikasi itu pas awal itu. Iya, pas awal, tahapan awal. Partai politik mana sih yang boleh menjadi peserta pemilu, yang ditetapkan nanti menjadi peserta pemilu. Nah, pada saat verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, disitulah potensi sengketa itu muncul. Misalnya ada partai politik yang kemudian menurut KPU itu tidak sesuai dengan syarat-syarat, kemudian akhirnya tidak ditetapkanlah oleh KPU. Dia merasa dirugikan oleh putusannya KPU karena tidak ditetapkan, maka dia bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Atau misalnya ada satu partai politik ternyata ada dua pimpinan. Dualisme kepemimpinan dalam satu partai. Nah, ini yang benar yang mana ini yang ditetapkan KPU, yang mana bisa jadi yang ditetapkan yang kepemimpinannya ini ternyata yang satu mengajukan sengketa. Itu mungkin ada potensi. Kemudian yang kedua adalah ada pada tahapan pencalonan. Iya, Bu. Kalau sudah ada verifikasi partai politik, sudah ditentukan siapa menjadi peserta pemilu, partai-partainya partai politik peserta pemilu, bisa jadi pada saat pencalonan, baik itu DPD
Dewan Perwakilan Daerah yang perseorangan, kemudian yang termasuk yang DPR yang legislatifnya bisa mengajukan permohonan sengketa. Cuma ini Mas, kalau DPD kan perseorangan dia bisa mengajukan permohonan sendiri. Misalnya syarat-syaratnya kan ada itu, harus didukung oleh sekian minimal syarat dukungan. Ternyata mungkin di situ KPU menganggap bahwa tidak memenuhi syarat, kemudian akhirnya tidak ditetapkan. Kemudian kalau yang bagaimana yang dari partai politik, yang legislatif, yang calon legislatif yang dari DPR, ketika merasa dia dirugikan karena tidak ditetapkan menjadi calon, maka dia bisa mengajukan permohonan sengketa. Tapi syaratnya yang mengajukan adalah ketua dan sekretaris partai politik. Berarti harus tetap lewat partainya. Betul. Karena peserta pemilunya peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan tadi, bukan orang-orangnya, kecuali yang DPD. Berarti itu yang perlu kita pahami bersama, Bu, ya. Peserta pemilu itu partai politik. Makanya yang bisa mengajukan partainya. Partai ini diwakili oleh ketua dan sekretaris partai politik. Baik, Bu Umi. Terakhir nih, Bu. Kira-kira tantangan ke depan proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Semarang itu apa, Bu? Bicara tantangan ya Mas, kayaknya Bawaslu Kabupaten Semarang ini dari mulai pemilu 2018 belum pernah kita memang menerima permohonan sengketa baik sengketa antar ataupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara, walaupun kemarin pilkada kita ada begitu. Berarti tapi itu ini Bu, bisa dimaknai pencegahan ya kan? Bisa jadi begitu Mas, bisa jadi begitu, bisa jadi memang tidak memahami bahwa Bawaslu punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa gitu. Saya rasa walaupun selama periode pemilu serentak Bawaslu Kabupaten Semarang itu belum pernah menerima permohonan sengketa, saya rasa pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Yang pertama, tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Semarang adalah kita ke internal dulu, adalah soal sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Karena apa? Karena Badan Pengawas Pemilu baru kemarin ulang tahun loh Mas, ke-7 ya. Artinya dari sisi umur Bawaslu Kabupaten Kota masih sangat muda. Ibarat artinya anak itu baru SD. Iya, artinya baru penyiapan penyiapan sumber daya manusianya. Nah, ini saya rasa yang menjadi tantangan Bawaslu. Maka kalau itu menjadi tantangan bagi Bawaslu, maka yang perlu disiapkan adalah bagaimana memaksimalkan atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu itu sendiri, baik sekretariatnya, jajaran sekretariat ataupun di jajaran pimpinan Bawaslu. Ini harus kerja kolektif kolegialnya harus dibangun, karena nggak bisa dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu dilakukan perorangan, nggak bisa. Ini dilakukan secara bersama-sama antara sekretariat dengan pimpinan Bawaslu. Nah, ini saya rasa SDM Bawaslu, SDM sekretariat dan SDM pimpinan ini harus dibangun dengan baik. Ada ini masih yang pertama Mas ya, tantangan. SDM. SDM karena SDM tadi apa? Garda terdepan. Iya, garda terdepan dalam proses penyelesaian sengketa. Ya, termasuk dalam proses mediasi. Mediasi itu kalau tidak bisa menjadi mediator yang baik itu bisa jadi malah proses penyelesaian sengketanya malah tambah bubrah itu Mas. Malah tambah banyak sengketa gitu. Bukannya selesai malah selesai, tapi malah justru habis keluar dari ruang mediasi itu malah jadi persoalan lain. Gitu. Karena tidak berkualitasnya mediator. Maka penting sekali mediator itu juga punya sertifikat mediator, supaya paling tidak ketika menjadi mediator itu benar-benar bisa memfasilitasi atau bisa memediasi dua pihak yang memang baru berseteru. Dan kita sudah alhamdulillah Kabupaten Semarang ini semua pimpinan sudah memiliki sertifikat mediator. Ini saya rasa menjadi semangat tersendiri ya gitu. Tapi staf belum Bu kayaknya Bu. Perlu staf mungkin nanti dalam ini pembuatan pembuatan kajian hukum putusannya ya. Iya. Kemudian yang kedua adjudikator Mas. Adjudikator ini karena kita memang nggak punya 5 pimpinan itu tidak semuanya itu berlatar belakang hukum ya. Ini juga menjadi persoalan. Makanya belajar itu harus selalu
dilakukan oleh pimpinan ataupun juga dilakukan oleh sekretariat. Karena sekretariat ini paling penting juga ini, kalau nggak belajar ini harus menyiapkan sidang adjudikasi kayak apa itu nanti malah bingung. Gitu. Itu tantangan yang pertama, SDM. Kemudian tantangan yang kedua adalah soal sarana prasarana. Nah, ini juga penting, Bu. Ya. Sangat penting juga. Ya, karena sarana prasarana begini ya. Sarana prasarana itu tadi mediasi. Mediasi itu kan tertutup ya, ruangan di dalam satu ruangan ya, paling enggak kan ruangannya yang representatif Mas, yang adem, yang nyaman gitu. Lah ruangan mediasi tapi ternyata di situ nggak nyaman, nggak enak, wah nanti malah jadi ini peserta atau termohonnya marah-marah gitu lah, ini karena nggak nyaman ruangannya. Maka perlu penyiapan ruang mediasi yang sangat representatif. Ruang adjudikasi kan itu ruang semi kayak persidangan di pengadilan ya Mas. Ada meja pimpinan majelisnya, ada majelis adjudikasi, kemudian ada pemohon termohon. Ini juga harus disiapkan dengan baik, termasuk juga ruang tempat untuk nanti yang hadir. Kan boleh karena memang adjudikasi itu kan terbuka ya, terbuka siapapun boleh hadir. Termasuk ruang tunggu dan lain sebagainya, saya rasa ini yang harus disiapkan oleh Bawaslu. Itu tantangan juga yang dihadapi oleh Bawaslu soal sarana prasarana, karena memang semuanya masih terbatas Mas. Balik lagi umur kita masih sangat muda tadi, sarana prasarananya belum maksimal. Juga keamanan juga Bu ya, penting. Keamanan. Dan tantangan terakhir ini Mas, saya rasa yang menjadi tantangan Bawaslu Kabupaten Semarang adalah bisa jadi ketidakpahaman partai politik atau peserta pemilu terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana mereka mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Nah ini saya rasa tantangan juga. Maka saya rasa yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah memperbanyak sosialisasi, memberikan informasi ke partai politik terkait dengan kewenangan Bawaslu dan bagaimana cara prosedur mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Karena bisa jadi memang dianggap penyelesaian sengketa itu rumit Bu, barangkali jadi ngapain ke Bawaslu ngapain Bawaslu, kita selesaikan sendiri aja gitu. Padahal kita punya kewenangan kita, dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh oleh penyelenggara pemilu adalah, termasuk kita Bawaslu, adalah terkait dengan integritas kita sendiri, integritas dan netralitas. Kita tidak boleh memihak kepada siapapun. Ya itu yang utama. Ya Bu Umi, terakhir mungkin ada pesan yang perlu disampaikan ke sahabat Bawaslu yang menyaksikan. Monggo Bu. Sahabat Bawaslu, kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu itu saya rasa kita sudah lakukan pencegahan semaksimal mungkin, tapi pasti potensi sengketa itu ada. Artinya pencegahan harus kita maksimalkan, tetapi kita harus siap bahwa ketika terjadi sengketa, Bawaslu Kabupaten Semarang harus siap dan melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam menyelesaikan sengketa. Dan kemudian yang saya rasa perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi pemilu, tapi punya peran yang sangat penting adalah dalam penegakan keadilan pemilu. Dalam hal ini tidak hanya penanganan pelanggaran pemilu, tetapi juga penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu, dari perbincangan kita kali ini ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Pemilu bukan sekedar menang atau kalah, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap proses dilakukan secara adil. Dan ke depan tantangan kita semakin berat. Kuncinya adalah pada kesiapan kita semua. Bukan hanya Bawaslu, tapi juga masyarakat, peserta pemilu, dan semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Umi Nu'amah, atas insight yang sangat berharga. Semoga obrolan di tepian Danau Rawapening yang sangat indah ini dapat membuka mata kita bahwa menjaga keadilan pemilu adalah tugas kita bersama. Saya MBP pamit undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.